هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ari Rahmatullah, D1A 022103 selaku moderator. Saya Abdul Rahman, NIM D1A 022089. Saya Andrian Samuhsini, NIM D1A 022100. Saya Ahmad Rizky Kurniawan, NIM D1A 022092. Saya Aluh Rizky Alia, NIM D1A 022096. Saya Baik Nur Azizah Zahrawani, NIM D1A 022112. Saya Friska Regita Wijayanti, NIM D1A 022081. Saya Alia Hikmantari, NIM D1A 022097. Saya Baik Nabila Isni Hafifah, NIM D1A 022109. Saya Uswatun Hasanah, NIM D1A 022079. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta keapiatan sehingga kami bisa membuat video presentasi ini. Kemudian kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang hukum. Jadi, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Saya Alia Hikmantari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum. Jadi, di dalam kehidupan bermasyarakat ada peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan ketetapan bersama. Tujuan dibuatnya hukum untuk mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga tidak terjadi kekacauan sehingga dapat dicegah. Sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita berpedoman pada sumber hukum tersebut, maka insya Allah kita akan berada di jalan yang lurus. Bicara mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimana memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaannya yang pertama yaitu Al-Quran mengandung ringkasan ajaran ketuhanan yang pernah dimuat pada kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran ditujukan kepada semua umat dan di sepanjang masa. Berbeda halnya dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya ditujukan kepada bangsa-bangsa tertentu serta dalam kurun waktu yang tertentu pula. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman hidup yang abadi. Al-Quran mempunyai kelengkapan yang luar biasa mengenai berbagai aspek kehidupan dan memiliki keluasan dari segi pemahaman. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang sangat indah, mudah dibaca, diingat, dan dipahami. Jadi, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Friska Regita Wijayanti. Di sini saya akan membaca tentang klasifikasi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan sifat. Yang pertama ada qoti atau konklusif. Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyatakan bahwa dalil qati adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya atau al-wurud penunjukan kepada makna al-dalalah atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri atau al-hujiyah bersifat pasti dan meyakinkan. Yang kedua ada jani al-dalah. Asy-Syatibi mendefinisikan jani al-dalalah adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya atau al-wurud penunjukan kepada maknanya atau al-dalalah atau kekuatan argumentatif makna itu sendiri atau al-hujah diduga kuat sebagai benar seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan. Jadi, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Baik Nur Azizah Zahrawani. Saya ingin menjelaskan tentang ahkam al-muamalah. Pertama, ada hukum kekeluargaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Jumlah ayatnya sekitar 70-an.
Kedua, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia menyangkut harta dan segala hak-hak mereka seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Jumlah ayatnya diperkirakan mencapai 70 ayat. Ketiga, hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur dan melindungi eksistensi hidup manusia baik menyangkut nyawa, harta, maupun kehormatan mereka. Jadi, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Kurniawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan ahkam al-muamalah, yaitu hukum ketatanegaraan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar penguasa dengan rakyat dalam suatu negara seperti hak-hak individu dan masyarakat dalam suatu negara, kewajiban penguasa dan lain-lain. Jumlah ayatnya sekitar 10 ayat menurut Abdul Wahab Khalaf dan 20 menurut Wahbah al-Zuhaili. Yang kedua, hukum antar negara atau biasa disebut dalam bahasa Arab ad-dauliyatul al-ahkam, yaitu hukum yang mengatur tata hubungan suatu negara dengan negara lainnya, baik antar sesama negara Islam maupun negara non-Islam, dalam situasi damai ataupun dalam situasi perang. Jumlah ayatnya sekitar 25 ayat. Yang ketiga, hukum ekonomi dan keuangan al-ahkam wal maliyatu al-iqtisadiyah, yaitu hukum yang mengatur tata hubungan dalam bidang ekonomi dan kekayaan, baik kekayaan milik individu maupun milik negara. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM D1A022079. Saya akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 279, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Dan katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi mereka masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikanmu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka mampu, barang siapa yang murtad di antara kamu dan dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NIM D1A022089. Di sini saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bimaghfir nafsin aw fasadin fil ardi faqannama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma in katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Saya Bayi Nabila Isni Afifah Ahmad akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al hadida fihi ba'su syadidun wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun azim. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih moderator. Nama saya Andrian Zamuhsini. Saya ingin menjelaskan tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfawna minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Yang artinya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Baik, dari yang dijelaskan teman-teman saya, kita mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum memiliki 3 inti atau komponen dasar, yaitu hukum sebagai berikut. Hukum yang berhubungan dengan masalah akidah atau keimanan, dan tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Kemudian yang kedua yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah, antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تخفى لا يعلمها إلا الله